Audio Jungle. SHMKN Notaris Kota Surabaya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini berdasarkan dengan akta pendirian. Saya mewakili dari Bapak Kapolsek Manunggal karena saat ini beliau ada kepentingan, ada kegiatan di Polrestabes sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan ini dan diwakilkan. Kebetulan hari ini saya pikir, jadi saya mewakili beliau. Pesan dari beliau cuma yang pertama, beliau mengharapkan dalam pelaksanaannya ini nanti tolong jaga keamanan supaya tetap kondusif ya. Walaupun toh nanti mungkin ada perbedaan pendapat atau apa, tolong carikan solusi yang terbaik. Dalam hal ini kita selaku Muspika hanya sebagai penonton aja, sama kita akan berusaha untuk mengamankan lokasi kegiatan sehingga hal-hal yang tidak diharapkan itu tidak terjadi. Yang kedua, saya Bapak Kapolsek juga pesan, mohon maaf sebelumnya, karena biar bagaimanapun kegiatan hari ini kan dalam rangka, kalau yang saya tanyakan tadi, infonya kan meminta pertanggungjawaban dari pengurus lama, itu Pak ya. Memang kegiatan ini kalau pesannya Bapak Kapolsek yang disampaikan kepada saya, kalau bisa memang harusnya dari pengurus lama itu harus bisa hadir sehingga bisa clear, jangan sampai nanti hanya ibaratnya itu hanya info sepihak aja, karena biar bagaimanapun kan pengurus yang lama itu dulu waktu dia kepilih kan juga berdasarkan pilihan dari warga ya, nggak terus tiba-tiba dia langsung jadi pengurus saja. Kalau selama ini kalau toh memang prosedur-prosedur itu sudah dilaksanakan, dalam artian kalau memang pengurus yang lama sudah diundang tetapi kenyataannya memang entah dengan berbagai alasan apa, kita kan nggak tahu beliau-beliau itu bisa hadir atau tidak, tetapi paling tidak harapannya supaya informasi itu mungkin saat ini barangkali ya, perlu sedikit kerendahan hati atau apa dari pengurus atau penyelenggara saat ini. Coba tolong kalau memang per surat sudah dilaksanakan, tetapi barangkali saat ini bisa ditanyakan ulang, entah itu di telepon, dipastikan kehadirannya atau enggak. Nah baru kalau memang ada kepastian pengurus yang lama tidak bisa hadir, ya monggo kembalikan kepada penghuni apartemen ini aturan berikutnya bagaimana gitu. Jadi pesan dari Bapak Kapolsek begitu, sehingga diharapkan tidak ada miskomunikasi gitu. Dan mohon maaf sekali lagi kaitannya dengan kegiatan saat ini kan nanti dari Muspika kan dari sebelah saya juga dari kelurahan hadir, dari kecamatan nanti tadi Pak Andi Kasatpol PP-nya juga perjalanan karena tadi ternyata keliru info yang diterima. Saat ini beliau di apartemen Purimasnya, makanya tadi kita monggo nanti sama-sama dibicarakan yang baik. Jadi pesan-pesan kita selaku Muspika semacam yang disampaikan dari Pak Kapolsek tadi, tolong dalam kegiatan ini kalau bisa, yang pertama keinginan dari Kapolsek tadi, kalau toh memang bisa dihadirkan ya monggo, tapi kalau enggak monggo ikuti aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya terlambat Pak, saya tadi ada pengajian, kemudian karena ini penting saya harus ke sini Pak. Sebetulnya ada 3 utusan dari Komisi A yang hasil hearing di DPRD itu direkomendasi tes untuk mengawal
kemudian melihat langsung dari dekat yang dilakukan oleh warga agar persoalan yang ada di Purimas ini bisa tuntas. Teman saya yang satu nanti mungkin sedang di Jakarta, tadi malam memberitahu ke kami bahwa dia akan ikut ini lewat online, Mas. Pak Joshua. Sedangkan Pak Fatoni nanti coba saya kontak karena repot. Bisa dibantu ya? Ya. Untuk ikut online, salah satu rekan dari Komisi A. Ya, kalau Pak Fatoni mungkin dikirim linknya aja kalau kemarin. Itu aja Bapak. Yang penting begini, yang penting. Oke ya, nanti kalau. Jadi gini, yang saya hormati Bapak-bapak wakil dari Polsek, dari Kelurahan, kemudian dari Satpol PP, kemudian penghuni apartemen Purimas. Jadi ini adalah pertemuan kedua Pak ya, ini ya RULP yang pertama kami bertiga kemarin hadir dan hari ini juga hadir. Kami terus terang, kami di Komisi A hanya memastikan aspirasi apa yang diingini oleh warga dan itu sesuai dengan anggaran dasar, itu bisa dilaksanakan. Sesungguhnya kami juga sangat menyesalkan kalau kemudian pengurus P3SRS tidak hadir. Kalau betul-betul memang tidak ada persoalan yang terkait dengan persoalan apa saja, terutama persoalan keuangan. Kami sempat membaca anggaran dasarnya Pak. Ada di pasal 21, ada di pasal 27, bagaimana mekanisme yang mengatur misalnya harus memberikan laporan 6 bulanan, kemudian yang kemarin disampaikan warga ke Komisi A, sampai kemudian tidak ada laporan tahunan, bahkan sudah 2 tahun lebih tidak ada laporan keuangan, ya Pak ya. Kemudian itulah yang kemudian kami kenapa yang di Komisi A itu kita bisa memahami aspirasi yang disampaikan oleh penghuni. Saja nanti kita, sekali lagi saya seperti panjenengan, kita hanya menyaksikan Pak, kita di sini saksi mata. Sepanjang itu tidak melanggar anggaran dasar dan ini menjadi aspirasi dari penghuni, tentu saja kami akan mengawal Pak. Itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang kita tidak bisa langsung secara melihat wajahnya masing-masing gitu. Terus yang berikutnya, yang ketiga, untuk masalah RULP ini yang saya baca di dalam anggaran dasar, setelah penundaan 7 hari kemudian penundaan 30 menit, itu secara tertulis di dalam anggaran dasar rapat sudah bisa dibuka dan itu semua keputusan yang ada di situ bisa untuk disahkan. Itu yang tertulis di anggaran dasar. Ya, semoga bisa menjadi tambahan wacana untuk panitia yang sedang melaksanakan RULP ini. Dan kalau memang tadi sesuai dengan saran Bapak dari perwakilan Kapolsek untuk menghubungi pengurus, ya bisa saja Pak Yudi atau teman-teman panitia lain untuk menghubungi secara telepon saat sekarang, dan mungkin kita ada nomornya, kita hubungi dan menanyakan kehadirannya. Kalau memang tidak diangkat atau tidak ada jawaban atau tidak ada respon, ya itu berarti mereka memang tidak dapat hadir. Ya, kita menyempatkan waktu sambil menunggu 1-2 menit lagi ke depan untuk memberitahukan hal ini dan mengharapkan mereka untuk hadir untuk bertanggung jawab dalam RULP seperti arahan dari Bapak Kapolsek tadi, Bapak perwakilan dari Kapolsek. Begitu Pak Yudi, kalau saran dan masukan dari saya. Terima kasih. Pada pertemuan yang kedua ini, memang betul apa yang disampaikan perwakilan Kapolsek, Pak Fauzan. Selama pertemuan tidak menghadirkan dari kepengurusan yang lama atau tidak ada titik temu pertemuan bersama, duduk bersama, tidak akan pernah terselesaikan dengan baik. Jadi kiranya siang ini kami dari kecamatan, kelurahan, Kapolsek intinya sama. Dimanapun musyawarah itu harus duduk bersama, dihadiri yang dimaksud dari pihak-pihak yang terkait. Kita dari kelurahan, kecamatan, Kapolsek maupun Bapak Imam perwakilan dari anggota dewan juga saksi mata betul. Jadi kita hanya menyaksikan sebatas dari koridor yang
ditentukan atau ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kita untuk menyelesaikan hanya menjadi saksi sesuai saksi-saksi yang terlampir atau yang terlaporkan. Itu Bapak untuk penyampaian dari Kelurahan Gunung Anyar. Selama rapat meskipun sampai kedua, ketiga, dan keempat, jika pengurus yang lama tidak dihadirkan atau tidak pernah duduk bersama di forum rapat ini, tidak akan pernah ditemukan titik temu. Sekian dari Kelurahan Gunung Anyar, saya sampaikan terima kasih. Ya sudah, itu saja. Kemudian putusan apapun itu yang kemudian kita saksikan, nanti kita catat Pak, gitu Pak. Karena terus terang ketika di Komisi A kami juga banyak tanya, ternyata pengurus itu tidak bisa menjawab. Contohnya tentang pertanggungjawab keuangan. Jadi ketika penghuni itu sudah mulai ribut tentang kok tidak amanah begitu, itu mereka mengatakan bahwa mereka sedang meminta auditor independen Pak. Ya, padahal sebelumnya warga ini juga sudah melaksanakan itu, tapi kemudian mereka justru tidak memberikan akses ya itu. Itu yang menjadi pertanyaan, ini ada apa gitu. Nah, ini jadi forum tertinggi di P3SRS kalau menurut AD anggaran dasarnya Pak, yaitu rapat umum. Rapat umum diantaranya adalah rapat umum yang sifatnya khusus seperti RULB yang digelar siang ini. Dan itu kita ikuti saja, tapi saran saya tadi coba ditelepon, kalau tidak datang ya itu resikonya mereka. Sebetulnya kan selama ini mereka beralasan nanti sambil menunggu hasil audit, ini kan berbeda Pak. Karena harusnya ketika mengelola keuangan itu setiap bulan kan sudah tahu lah pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan yang non audit itu kan beda dengan laporan keuangan yang audited kayak itu. Nah itu saja yang kenapa kemudian kami bisa memahami keinginan daripada penghuni Pak. Itu saja, terima kasih. Pertemuan informal sebenarnya, bahkan itu digagas oleh salah seorang pengurus waktu itu untuk bertemu dengan warga. Dan waktu itu kondisinya malah pengurus itu ada yang ingin bertemu warga, ada yang tidak mau. Nah, pada tanggal 26 September ini pengurus yang mau mengundang kami. Nah, kami ketemulah di situ. Tapi pas pada hari H, pengurus yang tidak mau bertemu warga itu malah datang dalam pertemuan itu dan memimpin karena beliau adalah ketua pengurus. Nah, di dalam pertemuan itu kami bertanya kenapa begini, kenapa begitu, hal-hal yang meresahkan kami sebagai warga. Nah, di sana percakapan itu sebenarnya tidak terjadi secara terbuka, artinya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ada cukup banyak hal-hal yang kami pertanyakan dan akhirnya warga sepakat minta dua hal. Satu, kami minta pertemuan yang resmi karena selama pengurus menjabat 2 tahun 4 bulan tidak ada rapat tahunan, tidak ada laporan keuangan. Kami merekomendasi dari pertemuan itu, mari kita adakan rapat umum luar biasa supaya di situ ada kesempatan pengurus bertanggung jawab. Lalu yang kedua, kami juga minta ada audit dilakukan oleh akuntan publik supaya semuanya jelas, profesional. Nah, setelah diberikan dua hal ini, kami menunggu follow up-nya, ternyata tidak ada. Nah, ini kami bersurat. Jadi sebenarnya mulai dari pertemuan itu tidak mendapatkan tanggapan yang efektif seperti sepihak begitu. Nah, setelah itu kami bersuratlah sebagai warga, beberapa warga bersurat juga tidak ada tanggapan. Akhirnya kami membentuk panitia mengundang warga. Nah, warga yang datang pada pertemuan pada bulan November itu akhirnya warga setuju, sudah kita bikin RULB, dibentuklah panitia. Begitu ceritanya urut-urutannya. Maka lahirnya RULB yang digagas oleh warga itu disebabkan tidak ada respon kooperatif, positif, menghargai, yang mengapresiasi niat warga untuk bertanggung
bertanya, mengapa begini, mengapa begitu. Jadi RULB ini sebenarnya bukan sedang mau melawan pengurus, tapi mau bertanya. Nah, kalau pengurus diminta membuat tidak bersedia, kami bersurat tidak ada tanggapan. Nah, akhirnya kami memakai jalan yang diatur menurut anggaran dasar dan sesuai dengan akte pendirian. Jadi saran dari Bapak-Bapak Muspika ini sangat baik. Kita juga sudah mencobanya, tetapi bahwa tanggapan pengurus ketika akhirnya warga mengadakan RULB ini adalah menyatakan statement, oh ini rapatnya tidak sah atau bagaimana, lalu memberitahu pada warga yang lain, seperti ada himbauan jangan menghadiri dan seterusnya. Lalu kemudian kami masuk ke RULB kedua juga responnya sama. Jadi dalam hal ini kami sudah mengusahakan, kami bersikap terbuka, kami mau kooperatif, tetapi ujungnya seperti itu. Demikian sebagai tanggapan atas saran baik dari Bapak-Bapak Muspika. Terima kasih untuk kesempatan untuk menyampaikan hal ini. Terima kasih Pak Yudi sebagai pimpinan sidang RULB. Ya, terima kasih Bu. Kembali saya tawarkan, saat ini udah 15.25 Pak. Bapak Ibu, apakah bisa kita lanjutkan? Lanjut ya. Aku sendiri ya, apalagi kalau saya lihat pengurus kelihatannya kurang kooperatif gitu terhadap warga. Kita di sini kan tujuannya baik dan saya lihat sih kita benar ya tujuannya gitu loh, untuk kepentingan semua warga. Jadi harapan saya sekali lagi ada perbaikan yang lebih baik. Terima kasih. Saya kira yang konsep sepakat untuk dihentikan di pengurusnya. Setuju? Oke. Saya lempar ke online dulu ya. Dari online, monggo pendapatnya. Saya mohon izin bicara Pak Yudi. Iya Pak. Saya Joni jadi seperti disampaikan Ibu Magdalena tadi bahwa kita memang sudah menjalankan prosedur, sudah memberikan kesempatan kepada pengurus lama untuk mempertanggungjawabkan, untuk diajak bicara ya. Jadi kan itu sangat lemah ya. Jadi karena itu saya sangat ragu mereka akan hadir di sini. Jadi tidak ada pilihan lain, kita sudah melakukan ini semua, bahwa kita memberi kesempatan. Jadi kalau memang tidak hadir ya udah, ini kesempatan kita untuk merubah. Jadi nggak usah mencari waktu lagi biar nggak terlalu lama juga ya lalu begini. Jadi yang saya kira yang pertama dilakukan adalah membubarkan atau mendemisionerkan pengurus yang lama dulu, supaya ini tidak ada double kepengurusan gitu ya. Jadi kalau sudah diberhentikan pun apa yang harus wajib jika ditemukan dari pelanggaran yang telah dilakukan pengurus saat ini. Demikian. Ya, terima kasih Pak bantuannya. Yang baru datang Menambahkan. Oke, bisa kita lanjutkan dengan agenda pemilihan pengurus baru ya Pak. Oh ya. Saat ini tanggal 18 Desember 2021 pukul 15.38. Oh ya. Ya siap. Ya makanya saya tadi kan tanya persatu Pak di online-nya. Kalau yang onsite saya pikir sudah setuju semua ya. Ya. Setuju. Yang online? Yang online sepakat Pak bahwa pengurus lama diberhentikan. Sepakat ya online? Saya tanya sekali lagi. Yang online? Setuju. Oke. Cukup ya dari Setuju Pak. Ada yang nggak setuju nggak? Online? Mohon kalau ada yang tidak setuju. Nggih, ya Pak. Bapak Ibu peserta online, monggo kalau ada unek-unek atau yang tidak menyetujui dengan pemberhentian pengurus periode 2019-2022, silakan angkat bicara, monggo.
Lanjut ya. Udah ya, nggak ada suara dari online. Oke, kita lanjutkan. Berarti saat ini pengurus kita nyatakan demisioner. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, Purimas telah terjadi kekosongan pengurus, maka saat ini kami tawarkan ke warga, barangkali ada calon atau ada yang mencalonkan diri untuk menjadi pengurus saat ini sampai ke kepemimpinan selanjutnya. Monggo, karena nggak mungkin apartemen kita mengalami kekosongan pengurus, Pak. Karena banyak sekali yang harus kita tata, yang harus kita benahi. Jadi monggo yang di onsite mungkin ada nama calon yang mau diusulkan atau mencalonkan diri sendiri, monggo silakan. Kan nggak mungkin habis kita berhentikan pengurus terus kita tidak mengangkat pengurus baru, Pak. Bapak Ibu monggo, yang online juga silakan. Barangkali dari peserta online menawarkan diri, saya pengurus, monggo silakan. Ada yang dikurangi, kita bahas pengurus dulu, monggo silakan. Usul terkait dengan pengurus, 1 ketua, 2 sekretaris dan 1 bendahara. Karena sekretaris saya rasa nanti ini untuk pengurusan dan lain sebagainya itu paling repot untuk sekretaris. Mungkin bisa diterima kalau yang kemarin kan cuma ketua, sekretaris dan bendahara. Ini ketua, sekretarisnya 2 dan bendahara yang saya usulkan. Oke, sebentar. Saat ini kan masih ada Bu Magda ini sebagai yang dianggap kita calonkan sebagai ketua. Bu Magda tinggal di unit ya, Bu? Boleh saya tanya, Bu? Semua warga yang sudah hadir menunjukkan keseriusan karena prihatin dengan keadaan apartemen Purimas. Secara manusia pribadi, saya tidak pernah memikirkan ketika saya membeli apartemen Purimas dan ingin duduk manis sebagai warga dan menjadi bagian keluarga besar apartemen Purimas. Dan hari ini berhadapan dengan kenyataan bahwa warga melihat keadaan apartemen Purimas yang sebenarnya dipercayakan kepada pengurus yang sekarang ini menerima amanah dari warga sejak Juni tahun 2019. Namun pada bulan Desember tahun 2021, meskipun kita tidak menginginkannya pada awal ketika menerima para beliau sebagai pengurus, bahwa hari ini kita terpaksa menyatakan tidak lagi dapat menerima para beliau sebagai pengurus untuk mengurus seluruh warga apartemen Purimas. Ini saya yakin ini bukan yang kita inginkan dari semula. Tetapi ketika kita berhadapan dengan kenyataan seperti hari ini, dan sebenarnya kita semua sangat prihatin, dan saya yakin bukan hanya saya satu-satunya yang peduli, tapi kita semua peduli. Dan ketika hari ini warga yang hadir baik secara onsite maupun online memberikan sebuah permintaan atau tepatnya kepercayaan, apakah saya bersedia untuk menerima kepercayaan yang bukan hanya yang besar tapi sangat besar, sangat sulit dan tidak mudah ini. Kalau memikirkan kepentingan pribadi saya tidak merasakan kesanggupan karena ini amat berat.
tetapi karena memikirkan kemanusiaan, memikirkan bahwa kita semua menginginkan hal yang baik, tapi membutuhkan pemimpin yang mau mengurus. Saya masukkan dalam kurung, mau melayani segenap warga apartemen Purimas. Atas permintaan, kepercayaan, dan penunjukan dari warga baik secara onsite maupun online, semua yang saya hormati, baik yang saya kenal maupun tidak saya kenal. Tetapi hari ini dengan meminta pertolongan dan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, maka saya dengan gentar, dengan hati yang ingin supaya kita warga apartemen Purimas ini benar-benar bisa berbahagia. Satu kata mewakili apa yang menjadi kerinduan kita selama ini. Saya menyatakan bersedia menerima kepercayaan. Dan kalau saya diizinkan untuk memilih teman-teman yang akan bersama-sama bergabung untuk melayani, saya ingin memakai diksi melayani daripada kata mengurus, supaya tidak menjadi sebuah posisi penguasa, tapi memang pelayan. Kesediaan saya untuk menjadi ketua ini disertai dengan catatan saya tidak bersedia menerima gaji selama masa jabatan saya. Tapi komitmen saya ini hanya berlaku untuk diri saya sendiri. Sedangkan untuk teman-teman pengurus yang lain, bila berkenan selama 6 bulan ke depan, izinkan kami bekerja dengan komitmen tanpa menerima gaji. Tapi setelah itu bila warga berkenan untuk teman-teman saya, kalau nanti diberikan oleh warga kepercayaan mendapatkan honor atau apresiasi, mereka dapat menerima itu setelah warga melihat bahwa kita bekerja bukan untuk mendapatkan honor, tapi memang bekerja untuk melayani. Karena saya bekerja sebagai dosen, dan itulah cara Tuhan memberkati saya dan keluarga. Sehingga ini memang merupakan pengabdian saya, dan saya ingin menyampaikan bahwa untuk pekerjaan kemanusiaan tidak harus ada uang untuk kita bisa bekerja dengan profesional, berintegritas, dan transparan dan penuh tanggung jawab. Ingin mengajak teman saya yang pertama untuk jabatan sebagai sekretaris, yaitu Bapak Budi Wijaya, unit 1612. Silakan untuk dikenal, biasanya dipanggil Pak Michael. Yang kedua, sekretaris itu adalah Bapak Muhammad Salis Wahyudin, yang hari ini menjadi pemimpin sidang, unit 1530. Saya juga ingin mengundang teman saya sebagai bendahara, yaitu Ibu Lisa Puspasari yang ada di depan, unit 0211. Supaya kita menjadi pengurus yang jelas siapa dia, kompetensinya apa. Kalau saya tadi sudah menjelaskan, saya dosen, saya mengajar di Universitas Kristen Petra Surabaya. Untuk Pak Budi Wijaya mempunyai kompetensi dalam bidang manajerial, punya pengalaman manajer operasional, sehingga saya percaya untuk mendampingi saya dalam mengelola P3SRS Apartemen Purimas, beliau dapat melakukan dengan berkualitas dan profesional. Kedua, Bapak Muhammad Salis Wahyudin juga mempunyai pekerjaan yang bersifat multitasking, ya, sangat banyak, mempunyai network yang sangat luas, dan juga mempunyai kompetensi, dan yang paling penting mempunyai karakter yang berani karena benar, begitu ya Pak. Yang ketiga, Ibu Lisa Puspasari, beliau punya pengalaman sebagai bendahara,
dalam hal bekerja di perusahaan swasta dalam bidang keuangan dengan pengusiaan 15 tahun. Jadi untuk teman-teman ini adalah teman-teman yang punya kompetensi, sehingga pengurus bukan cuma duduk dengan nama, tapi juga akan mengabdikan kompetensi yang sudah dimiliki. Saya kira 4 ini dulu yang saya pikirkan, dan tadi ada permintaan 5, tapi kalau 4 ini menurut saya cukup, karena nanti kan akan ada badan pengelola yang tentunya akan dipilih dari profesional yang betul-betul akan membantu pekerjaan pengurus. Demikian jawaban saya. Nggak ada interupsi yang lain? Onsite? Online? Sebelum jari saya tempelkan ke meja. Hari Sabtu pukul 16.18, rapat umum luar biasa P3 SRS Apartemen Purimas Kota Surabaya telah membuahkan keputusan, yaitu pengangkatan pengurus baru Magdalena Pranata. P3 SRS Apartemen Purimas, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Sebagai ketua, mohon koreksi kalau saya salah. Sebagai ketua adalah Bu Magdalena. Sekretaris 1 Bapak Michael Budi Wijaya. Sekretaris 2 siapa tadi? Saya sendiri, Bendara Ibu Lisa. Oke, dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya tetapkan tanggal 18 Desember hari Sabtu pukul 16.21 rapat EULB kedua dinyatakan membuahkan hasil keputusan. Yang pertama adalah Ketua P3 SRS Apartemen Purimas Bu Magdalena Pranata, Sekretaris 1 Bapak Michael Budi Wijaya. Silakan berdiri. Yang saya sebut semuanya berdiri semua. Sekretaris 2 saya sendiri Muhammad Saleh Wahidin 1530, dan Bendahara Ibu Lisa. Monggo diwakili oleh ketua, ada sepatah kata, monggo Bu Magdalena silakan. Bu Suwartini, kemudian yang kedua saya sendiri Bu Silviana, kemudian yang ketiga ada Pak Dedi, kemudian ada Pak Askari, Bu Minda, Pak Heri Surario, dan Bu Dewi Laksmi. Perjalanan panjang kita, rapat umum luar biasa, mulai dari pembentukan panitia RULB pertama sampai detik ini telah kita lewati dengan baik, dan alhamdulillah sekali lagi kita telah memutuskan pengurus yang baru yang dinakodai oleh Bu Magdalena Pranata dan sekretaris oleh Pak Michael. Yang kedua saya sendiri, dan bendahara dipimpin oleh Ibu Lisa. Dengan susunan pengawas, yaitu yang pertama adalah Pak Askari, 2 Bu Suwartini, 3 Bu Minda Tati, 4 Pak Dedi, 5 Pak Heri Sunario, 6 Bu Silviana, 7 Bu Minda Tati. Bu Dewi Laksmi. Ucapan syukur alhamdulillah kita telah menghasilkan beberapa keputusan yang sangat penting, dan saya sebagai pemimpin rapat terima kasih atas kehadiran Pak Imam sebagai perwakilan dari Komisi A DPRD Kota Surabaya membidangi hukum yang telah lama dan sejak awal mengawal kita bersama. Berikut juga teman-teman dari perwakilan dari Muspika, dari kelurahan, dari kepolisian, dan dari kecamatan. Terima kasih sudah hadir dalam acara kami, terima kasih sudah mengayomi kami, dan dengan bacaan alhamdulillah saya tutup rapat umum luar biasa tanggal 18 Desember 2021 tepat pukul 17.00 dengan bacaan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak semua pengurus, sukses selalu, sehat semuanya, amin.